Gua record. Bisanya host dong yang share screen. Nah, Udah. Ini. nah, Ini. Ini atau kayak ini. dituin. Yang kiri ini nggak usah diadain, bisa nggak? Nah, gitu. Ya, lah, lagi, lagi. Ya, udah di-share itu. Oke, baik semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 8. Izin untuk mempresentasikan hasil disertasi kami mengenai manajemen dari Kuro Project. Next. Next. Oke, di sini saya ingin memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada saya sendiri, Dina Fabiani. Kemudian ada Eka Lutfi Susanto, Naila Azara, dan Ajeng Fitria Nurul. Next. Pertama, izinin saya menjelaskan mengenai Kuro Project ini. Jadi Kuro Project ini merupakan penyedia jasa fotografi yang mengabadikan momen-momen penting. Kuro Project ini juga menyediakan berbagai paket jasa untuk jasa fotografi, mulai dari foto keluarga hingga foto kelulusan untuk wisuda. Kuro Project ini tidak hanya berdomisili di Lampung, tapi juga berdomisili di Jabodetabek dan daerah Bandung. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Naila Azara, izinkan saya untuk menjelaskan tentang manajemen SDM. Pertama-tama kita ke jumlah tim. Jadi jumlah tim dalam Kuro ini, tim intinya tuh hanya berjumlah 5 dan hanya terbagi menjadi 2 job desk, ya ini admin dan juga fotografer. Lalu memiliki banyak pekerja freelancer yang jumlahnya tidak menentu. Jadi 5 ini hanya tim intinya, sisanya tuh freelancer gitu yang jumlahnya pasti berubah-ubah. Lalu pembagian job desk-nya di Kuro ini hanya memiliki 3 fotografer inti dan juga 2 admin. Salah satu fotografer dalam tim intinya ini ialah owner-nya sendiri, owner Kuro Project. Lalu para freelancer-nya juga merupakan fotografer. Biasanya tuh apabila ada project yang di Jabodetabek terutama. Next. Lalu tipe kepemimpinan di Kuro Project. Kuro Project ini dipimpin langsung oleh sang owner yang juga ikut andil bergabung secara langsung menjadi bagian dari fotografernya, seperti yang saya bilang tadi. Lalu, mengontrol dan juga andil dalam proses produksi merupakan tipe kepemimpinan di Kuro Project ini. Jadi dia tidak hanya mengetuai gitu, namun dia juga bergabung dalam projectnya. Lalu, dalam setiap tim, Kuro tidak memiliki pemimpin lagi. Jadi benar-benar hanya satu sang owner itu yang memimpin berjalannya Kuro Project ini. Sungguh aja ya. Oke, di sini aku mau ngejelasin tentang manajemen usaha. Nah, jadi yang pertama itu ada strategi. Jadi strategi yang dipakai sama Pro Project itu ada 3. Yang pertama itu treatment dari klien face to face, maksudnya itu dia bertemu dengan klien itu secara langsung dan benar-benar harus mengenali klien-kliennya itu biar tahu nih style fotografi dan gaya-gaya yang
gimana nantinya. Lalu yang kedua itu ada mouth to mouth, yaitu dari omongan ke omongan. Ini juga apa ya, terhadap hasil produk itu tuh dari konsumen tuh langsung diomongin gitu, dan diomonginnya tuh dari dialog harian mereka. Terus yang terakhir itu ada melakukan analisis deliver konten kepada klien. Nah, next itu cara promosinya itu dia menggunakan treatment mouth to mouth yang sebelumnya diomongin tadi. Jadi minat konsumen terhadap hasil produk atau layanan perusahaan itu tercermin dari dialog harian mereka. Lalu next, nah lalu yang terakhir ada kerjasama atau promosi dari media. Nah yang pertama ini kerjasama itu untuk Kuro Project sendiri udah beberapa kali bekerja sama dengan tim MUA menggunakan penyelesaian win-win solution. Jadi biasanya mereka itu nanti dari MUA sendiri rekomendasiin model-modelnya gitu. Lalu yang kedua itu ada melakukan promosi juga lewat media sosial untuk menarik target pasar dengan terus mengikuti tren yang berkembang. Jadi mereka harus tetap berkembang dan punya inovasinya sendiri. Lalu selanjutnya di manajemen risiko akan dijelaskan sama rekan saya. Baik, izinkan saya untuk menjelaskan mengenai manajemen resiko dari Kuro Project. Jadi, apa aja sih resiko yang dialami oleh Kuro Project itu? Yang pertama ada banyaknya persaingan. Jadi, karena Kuro Project itu merupakan studio penyedia jasa fotografi, banyak banget persaingan, yaitu penyedia jasa fotografi lainnya gitu, terutama di Lampung. Yang kemudian selanjutnya ada standar harga pasar yang tidak sesuai. Jadi harga pasar di Lampung ini kebanyakan bisa tergolong tidak bisa menyesuaikan harga pasar. Banyak yang menggunakan harga yang kurang masuk akal untuk sebuah jasa fotografi. Kemudian selanjutnya ada jadi karena Kuro Project itu merekrut freelancer kebanyakan dari luar, jadi terkadang mereka merekrut freelancer yang ternyata kinerjanya kurang baik. Jadi Kuro Project mendapatkan hasil yang kurang baik juga. Kemudian ada Kuro Project ini karena biasanya mengambil job dalam satu hari itu mereka mengambil 5 klien. Jadi resiko yang mereka tanggung ialah mereka harus punya banyak energi untuk menangani 5 klien itu. Jadi tiap-tiap klien itu mereka harus punya energi yang sama. Kemudian ada resiko keterlambatan klien. Keterlambatan klien itu juga berdampak pada Kuro sendiri, karena tiap-tiap klien itu sudah punya jadwalnya masing-masing. Jadi apabila salah satunya terlambat itu bisa menghambat klien-klien lainnya. Kemudian yang terakhir ada cuaca yang tidak memungkinkan, karena Kuro Project ini merupakan jasa fotografi dan kebanyakan orang-orang itu mengambil di outdoor gitu. Jadi cuaca itu sangat mempengaruhi apa yang harus dikerjakan oleh Kuro. Kemudian resiko yang paling sering terjadi yang dialami oleh Kuro Project itu ada salah merekrut freelancer yang mengakibatkan hasil foto mereka tuh nggak sesuai dengan apa yang sudah biasanya dihasilkan oleh Kuro Project. Kemudian yang selanjutnya dari resiko-resiko tersebut ada tindakan yang dilakukan oleh Kuro Project. Yang pertama, untuk menghindari banyaknya persaingan, Kuro Project itu harus mempunyai ciri khas sendiri. Jadi mereka dia training yang baik dengan klien
klien. Jadi untuk menghindari klien yang kurang menyenangkan di project selanjutnya, mereka harus membangun branding yang baik dengan klien. Kemudian ada mengikuti perkembangan dan update terhadap tren. Karena jika tidak mengikuti perkembangan, mungkin saja Puro Project ini bakal stuck di situ-situ aja. Kemudian ada Puro Project ini untuk tiap project, mereka pastinya memberikan reminder kepada klien untuk bersiap sebelum jadwal serta reminder lainnya kayak pembayaran dan lain-lain. Itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Selain memberikan reminder kepada klien, Puro Project ini juga memberikan reminder kepada fotografer untuk hal-hal yang perlu dilakukan kayak cara treatment kepada klien atau apa yang harus dikatakan nanti kepada klien gitu. Kemudian yang paling penting karena resiko yang paling sering dan umum dialami itu adalah cuaca, jadi Puro Project ini harus menyediakan payung untuk tiap fotografer sebagai antisipasi apabila hujan. Next. Oke, langsung aja ke manajemen konflik. Ada miskomunikasi. Jadi miskomunikasi ini merupakan konflik yang sering terjadi apabila saat bekerja sama sebagai satu tim. Selain itu, mengimbangi profesionalitas dan rasa kekurangan antar tim juga dapat memicu konflik. Apalagi jika ada kesalahan, namun juga merasa tidak enak untuk membuat. Penyebab konflik sendiri ini adalah terjadinya miskomunikasi antara admin dan fotografer yang lupa untuk konfirmasi terhadap keinginan klien. Untuk penanganan konflik sendiri yang ditangani oleh tim Puro Project ini, yang pertama adalah workflow. Jadi workflow tim ini terjadi dengan jangka panjang. Jadi seiring berjalannya waktu, tim Puro sendiri itu udah punya penanganan cara terhadap konflik-konflik yang terjadi. Lalu kedua, ada diadakannya evaluasi setiap bulan untuk membangun kinerja menjadi lebih baik. Untuk Puro sendiri biasanya mereka evaluasi di awal atau di akhir bulan. Jadi setiap sebulan sekali itu mereka pasti evaluasi. Dan berikut adalah dokumentasi dari wawancara studio Puro Project kemarin. Mungkin itu saja presentasi dari kami mengenai hasil observasi kami terhadap industri kreatif, yakni Puro Project. Selanjutnya akan diadakan sesi tanya jawab, diberikan waktu untuk yang ingin bertanya, silakan. Oke, silakan Gracilia. Baik, sebelumnya maaf jika saya tidak on cam. Pertanyaan saya yaitu, dengan adanya permasalahan miskom di Puro Project, mengakibatkan apa untuk Puro Project-nya sendiri? Itu aja sih. Terima kasih. Baik, terima kasih Gracilia atas pertanyaannya. Selanjutnya bisa Baik.
Aku mau nanya, jadi gimana ya cara jaga mood buat fotografernya di Kuro Project biar mood gitu kalau ada komisi. Oke, terima kasih untuk Gisela dan Prasilia. Mungkin akan dijawab oleh Evani. Oke, jadi di sini aku mau bantu jawab tentang gimana sih cara jaga mood untuk para fotografer di Kuro Project. Jadi untuk Kuro Project-nya sendiri kasih tahu kalau mereka itu pasti ngasih jam 1 jam untuk istirahat. Jadi semisal ada satu fotografer dan di satu hari itu tuh dia megang 5 klien. Dan dari kelima klien ini pasti harus diselangin 1 jam untuk istirahat. Jadi setelah klien pertama istirahat dulu 1 jam, baru lanjut lagi next ke klien kedua, istirahat lagi 1 jam dan dilakukan itu seterusnya. Itu gunanya untuk menjaga mood dari si fotografernya ini. Karena kalau semisal dipaksain banget, misal kejar nih 1 hari sebenarnya 7 bisa, tapi nggak ada istirahat, itu tuh malah berakibat fatal untuk di hasil fotografinya nanti. Bisa aja karena mood fotografernya jelek, lagi capek, habis panas-panasan. Jadinya kayak udah deh asal-asal foto aja, yang penting capai target waktu di jadwalnya. Tuh. Jadi apakah cukup menjawab? Oh, gitu ya, Kak. Cukup menjawab sih, Kak. Berarti harus bagus ya moodnya biar hasil fotonya juga bagus. Oh, oke, Kak. Makasih ya. Iya. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Cecilia akan dijawab oleh Betul. Oke, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua tadi. Itu gimana kalau misal adanya permasalahan miskomunikasi di Kuro Project dan mengakibatkan apa untuk Kuro Project-nya sendiri. Jadi untuk Kuro Project-nya sendiri, misalnya ada masalah miskomunikasi, itu tuh sangat berdampak. Karena dari divisi yang ada di Kuro Project sendiri itu dibagi menjadi 2 tadi, yaitu ada admin sama fotografer. Jadi kalau semisal orang mau book atau lain sebagainya, itu kan yang ngehubungin si admin ya. Dan si admin ini baru konfirmasi ke fotografernya. Misal ada kekeliruan di komunikasi ini yang ngelibatin klien juga tentunya kan. Ini juga bisa berdampak ke kualitas kinerja Kuro Project di publik gitu. Jadi bisa popularitasnya bisa nurun, juga dapat intinya klien-klien kurang puas lah sama kinerjanya Kuro ini. Padahal yang terjadinya itu cuman miskomunikasi gitu. Cuman dampaknya tuh besar, nggak cuman di dalamnya aja, cuman sampai ke target-target audiensnya ini gitu. Itu sih. Baik, Kak. Ngerti. Terima kasih. Oke, itu penjelasan dari Fani dan Ajeng. Selanjutnya apakah masih ada yang ingin bertanya atau menanggapi? Fadlika jadi nyanyi nggak?
Baik, Kak Dita, boleh. Oke, pertanyaan saya mohon maaf ada sedikit bagi para fotografer di Puro Project gitu. Cukup itu aja sih, Lin. Jaga mood. Apakah kurang? Itu sebenarnya sudah Oke. ya ini untuk menjaga mood, biasanya Puro Project ini memberikan waktu break untuk tiap dua klien untuk si fotografer ini bisa istirahat. Mungkin Evani mau menambahkan? Yang mana? Hah? Mood? Udah dong. Udah. Ya, jadi memang sebetulnya metode ini itu tuh ternyata jarang dipakai sama fotografi atau perusahaan fotografi yang lain. Jadi biasanya mereka tuh terlalu maksain, para fotografernya tuh terlalu maksain untuk ya udah dipaksa aja, terabas aja, yang penting dapat duit nih, yang penting dapat duit. Nah, ternyata itu tuh malah nggak baik gitu. Bahkan kalau semisal dipaksain itu karena nggak maksimal, jadinya tuh malah ada klien-klien yang protes kayak Kak, kok ini hasilnya nggak sesuai ya sama ekspektasi saya, kok nggak sesuai sama contoh yang ada di Instagram, yang ada di TikTok. Nah itu akibatnya kan itu lumayan fatal tuh kalau semisal nggak dipaksain. Makanya Puro Project buat ngatasin hal itu dikasihlah waktu istirahat 1 jam untuk setiap sesi fotografi itu. Apakah terjawab? Cukup terjawab sih. Terima kasih, Fani. Oke. Dan Dina. Jawab mungkin itu saja presentasi dari kami. Semoga apa yang kami berikan dapat menjadi wawasan untuk kita semua. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.